Hello agripreneurs! Mungkin kamu udah tahu kalau budidaya jambu kristal itu sangat menguntungkan. Tapi, seberapa menguntungkannya sih budidaya buah ini? Nah, kita bahas ya analisis usahanya. Tapi sebelumnya mau ingetin lagi buat kamu yang belum subscribe, kalau kamu tertarik informasi dunia agribisnis, analisis usaha, teknis budidaya, jangan lupa buat subscribe channel Inspirasi Agribisnis. Budidaya jambu kristal tentu sangat menguntungkan kalau memang dilakukan budidaya yang baik. Hasilnya pun bisa dibilang cukup besar. Meski di perhitungan kali ini produktivitas rata-rata dan harganya terendah pada saat periode panen, tapi bisa meraup omset cukup besar. Luas lahannya nggak sampai 1/4 hektar. Setahun lebih sudah balik modal. Kalau 3 tahun bisa loh dapat Innova, dan bahkan omset 5 tahun bisa buat beli rumah mewah. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke analisis usahanya. Lokasi budidaya ada di pesisir Purworejo, Jawa Tengah, lahan milik Mas Toro, seorang petani milenial yang kreatif dan penuh semangat. Luas lahan 2.400 meter persegi. Sebelum mulai usaha, tentunya perlu investasi peralatan. Peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya jambu kristal salah satu yang utama irigasi. Di lokasi ini, pengairan menggunakan sumur. Dibutuhkan instalasi penyaluran air dan mesin pompanya. Mesin pompa ini cukup 1 unit. Instalasi penyaluran air menggunakan pipa 2 inci sebanyak 30 batang. Kemudian, dibutuhkan selang spiral untuk memudahkan proses penyiraman. Selain itu, perlu juga peralatan pertanian seperti cangkul, sabit, gunting pangkas, gerinda, pengasah, caping, dan peralatan penunjang lainnya. Peralatan ini sangat penting untuk pemeliharaan rutin tanaman. Peralatan lain untuk penunjang pemeliharaan yaitu hand sprayer. Alat ini digunakan untuk aplikasi herbisida dan fungisida. Total investasi peralatan yang dibutuhkan ini sebesar Rp5.240.000. Dari investasi itu, kita hitung penyusutan peralatannya. Peralatan ini dapat digunakan dengan normal antara 10-20 tahun. Jadi, penyusutan peralatan per tahunnya sekitar Rp415.800. Peralatan udah lengkap, kita lanjut ke persiapan lahan. Lahan yang digunakan di lokasi ini dekat dengan pantai selatan. Sewa lahan cukup murah, cuma Rp1.000 per meter per tahun. Sewa lahan pada analisis ini selama 10 tahun. Tapi, kurun waktu 10 tahun ini cuma jadi batasan di analisis ini aja ya. Pada kenyataannya, tanaman ini masih produktif untuk waktu yang lebih lama lagi. Lahan cukup mudah dalam persiapannya. Hanya dibutuhkan 2 HOK untuk menyiapkan lahan ini. Selanjutnya, dibuat lubang tanam sejumlah 200 lubang. Sebagai pupuk dasar, menggunakan pupuk organik dan juga NPK. Dibutuhkan 20 karung pupuk organik dan 50 kg pupuk NPK. Benih yang ditanam ukuran sedang, ketinggian sekitar 30-40 cm. Benih dengan ukuran ini masih cukup murah, tapi butuh pemeliharaan lebih intensif agar pertumbuhannya baik dan meminimalkan kematian setelah penanaman. Setelah ditanam, tanaman perlu disiram sampai lengas tanah cukup untuk kebutuhan tanaman. Biaya yang dibutuhkan untuk proses awal ini sebesar Rp26.738.000. Sampai dengan umur 1 tahun dilakukan pemeliharaan yang intensif. Penyiraman dilakukan setiap 5 hari sekali. Tujuannya agar air cukup tersedia bagi tanaman. Penyiraman menggunakan mesin pompa, jadi ada biaya bahan bakar untuk penyiraman ini. Sekali siram, tenaga kerja yang dibutuhkan cukup 1 orang. Tapi tidak memerlukan waktu sehari penuh. Pemberian pupuk dilakukan setiap sebulan sekali. Dosis pemberian pupuk terus meningkat sesuai dengan perkembangan tanaman, hingga pada aplikasi optimal 20 karung pupuk organik dan 50 kg NPK. Untuk tahun pertama ini bisa dimulai dari setengah dosis pemupukan. Untuk pengendalian gulma dilakukan sebulan sekali dengan menggunakan herbisida. Aplikasi herbisida disemprotkan ke seluruh permukaan lahan yang ditumbuhi gulma. Selain menggunakan pengendalian kimiawi, pengendalian gulma manual tetap dilakukan, terutama membersihkan gulma di sekitar tanaman menggunakan cangkul.
Aplikasi fungisida sangat penting untuk tanaman jambu kristal. Penyemprotan ini harus dilakukan secara rutin. Di tahun pertama ini, perlu juga dilakukan penyulaman. Diasumsikan rata-rata penyulaman 10% dari populasi. Pada triwulan keempat tahun pertama ini, mulai berbuah. Meski belum merata dan optimal, buah perlu dibrongsong atau dibungkus plastik agar buah dapat dipanen secara utuh. Pembrongsongan buah ini dilakukan tiap hari, jadi diperlukan plastik dan tenaga pemasangan plastik tiap harinya. Pemanenan dilakukan oleh pengepul, sehingga nggak ada biaya panennya. Panen dilakukan oleh pengepul karena buah yang dipanen sesuai dengan permintaan pasar dan standar mutu pengepulnya. Biaya lain yang ada di tahun pertama dan seterusnya yaitu biaya bunga modal sendiri dan biaya pengelolaan. Di tahun pertama ini, biaya yang dibutuhkan sebesar Rp13.741.940. Memasuki tahun kedua, ada peningkatan biaya terutama penyiraman dan pemupukan. Tanaman lebih besar sehingga butuh asupan nutrisi yang lebih banyak. Produksi buah juga makin meningkat, jadi biaya pembrongsongan juga lebih tinggi lagi. Di tahun ini, asumsinya udah nggak ada lagi penyulaman. Biaya yang dibutuhkan di tahun kedua sebesar Rp38.413.440. Di tahun ketiga juga ada kenaikan biaya pemupukan dan pembrongsongan. Di tahun ini, produksi udah mulai tinggi. Porsi terbesar pengeluaran biaya yaitu biaya pembrongsongan. Proses ini dilakukan setiap hari karena tanaman terus-menerus berbunga dan juga ada proses pembesaran buah. Biaya yang dibutuhkan untuk tahun ketiga ini sebesar Rp72.583.440. Tahun keempat, biaya pemeliharaan juga makin tinggi. Pembrongsongan jadi makin intensif lagi, karena produksi buah juga makin bertambah. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp89.008.440. Untuk tahun kelima dan seterusnya, produksi diasumsikan sudah stabil. Meski kalau dilakukan pemeliharaan yang intensif, produksi juga bisa meningkat. Biaya yang dikeluarkan di tahun kelima dan seterusnya sebesar Rp105.433.440. Sekarang, kita lihat produksi tanaman per tahunnya. Di tahun pertama mulai ada produksi buah, tapi produksinya masih kecil. Per tahun bisa mencapai 1,2 ton. Harga diasumsikan sesuai dengan harga pada saat video ini dibuat, yaitu sebesar Rp7.000 per kilogram. Di tahun kedua, buah mulai merata, sehingga ada peningkatan produksi. Produksi buah bisa optimal pada umur 4-5 tahun. Dengan luas 2.400 meter persegi, hasil per minggu sebesar 1 ton buah. Dari hasil ini, tentunya omset yang didapat bisa sampai ratusan juta rupiah per tahun. Karena komponen biaya dan prognosa pendapatan udah dihitung, kita lanjut ke analisis usahanya. Pertama, kita tahu dulu berapa sih payback periodnya. Jadi, usaha jambu kristal ini punya tingkat pengembalian modal sekitar 1,36 tahun. Bisa dibilang, bertanam jambu tanpa biji ini cukup cepat untuk mengembalikan investasi awalnya. Karena nggak sampai 2 tahun, cash flow yang kamu dapat bisa menutup investasi awal. Lalu, kita hitung nilai NPV-nya dengan diskon faktor 25%. Nilai NPV dari usaha ini sebesar Rp408.189.935. Karena nilai NPV lebih dari 0, jadi budidaya jambu kristal ini layak untuk diusahakan. Nah, untuk nilai net B per C rasionya pun juga tinggi. Dengan diskon faktor 25%, nilai net B per C-nya sebesar 15,30 dan nilai ini jauh lebih besar dari 1. Jadi, dari hitungan net B per C ini, budidaya jambu kristal juga layak untuk kamu usahakan. Gimana ya Growpreneurs? Jadi makin minat nggak nih buat budidaya jambu kristal? Moga aja info ini bermanfaat buat kamu ya. Jangan lupa kasih like dan rekomendasikan video ini ke temanmu yang tertarik usaha jambu kristal. Oh iya, untuk diskusi, tulis opinimu di kolom komentar. Ketemu lagi di video berikutnya.